Selamat pagi anak. Semua lengkap ini hari. Hari ini kita akan memulai pelajaran. Tapi sebelum memulai pelajaran, Pak Guru minta satu orang untuk pimpin doa. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar. Kita tadi mulai dengan doa. Berarti semua pada semangat untuk belajar ya? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, tema 2 pembelajaran 2. Yang pertama itu kita mampu menunjukkan pengembangan sila kedua Pancasila dengan kreatif. Yang kedua, mampu menganalisa masalah yang terkait dengan sila kedua Pancasila secara terperinci. Ketiga, mampu menjelaskan hubungan sila dengan makna sila kedua. Yang ketiga, kita mampu menemukan rumus luas dan keliling persegi panjang. Yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah tentang luas dan keliling persegi panjang dengan benar. Itu yang tujuan akan kita belajar hari ini. Sekarang kita buka di buku yang ada di kamu, buku siswa itu. Nah, di situ ada buku cerita tentang apa di situ? Tentang Pak Made dengan Pak Tumi. Nah, di situ coba dibaca dalam hati, jangan baca dengan suara, tapi baca dalam hati. Jadi sebentar ada dia punya LKPD atau lembar kerja sebentar yang akan kita kerjakan. Nah, kita kerjakan di situ sebentar dengan dalam bentuk kelompok. Ya, dalam bentuk kelompok berarti kita berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi sebentar, ingat dalam berdiskusi jawabannya tidak boleh dari kita satu orang saja. Ya, jawabannya harus kesepakatan dalam kelompok. Jadi nggak baca dalam hati dulu. Ya, kita paham baru kita lihat dengan permintaan di dalam LKPD atau lembar kerja sebentar itu baru kita kerjakan. Di situ makna tentang apa dibilang itu kalau di LKPD lembar kerjanya yang akan kita kerja sebentar ini apa dibilang tentang mata rantai ya? Lambang dari sila kedua bunyinya apa? Nah, kemanusiaan yang adil, beradilan dan beradab. Nah, di situ dia punya sila kedua itu lambangnya apa? Rantai. Nah, di rantai situ ada dua mata rantainya. Ada yang berbentuk kotak sama ada yang berbentuk apa? Lingkaran. Kalau yang berbentuk kotak melambangkan apa dia? Laki-laki. Kalau yang lingkaran berarti perempuan. Kenapa dia bisa begitu? Karena kita hidup ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, artinya kita hidup harus saling berdampingan. Kalau kita berdampingan, saling bersama-sama, sejajar, pasti kita hidup akan rukun, akan hidup baik, damai. Nah, itu lambang dari sila kedua, arti dari sila kedua. Apakah semua sila kedua Pancasila? Ada berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Ada berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Kedua, apa makna simbol sila kedua Pancasila? Setiap manusia setara dan sejajar, beradab dalam bahasa pikiran dan sila kedua Pancasila. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. 4. Apakah sikap Pak Made dan Pak Tumi mencerminkan sila kedua Pancasila?
Jelaskan alasannya. Ya, karena saling menghargai pekerjaan masing-masing. Nah, tuliskan contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan suku. Sudah? Ya. Duduk. Ya, terima kasih. Kita teruskan dulu presentasi kelompok 1. Mungkin ada yang menanggapi atau mau kasih masukan? Ada? Tidak ada? Tidak? Oke, sekarang kita minta kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusi kelompok. Suaranya keras sedikit. Ya. Maju depan sedikit. Ya. Terima kasih atas waktu. Saya akan membacakan Duduk. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk laporan presentasi hasil diskusi kelompok 2. Nah, tadi kita sudah mengerjakan KPB itu tentang makna sila kedua. Nah, itu kita belajar tentang makna sila kedua dalam kehidupan sehari-hari itu berarti kita harus hidup rukun, saling menghargai, seperti begitu. Jadi kita tidak boleh macam perbedaan agama. Kita tidak boleh mengejek agama lain atau tidak menghargai agama lain. Ya, sementara ada sembahyang agama lain kita harus hargai. Begitu juga perbedaan suku kita hargai juga. Macam kita di sini suku Sumba dengan ada kan lain suku lain di sini toh. Ada yang dari mana? Suku Sabu. Suku apa lagi? Banyak. Ya. Jadi perbedaan itu kita harus hilangkan. Maksudnya dengan cara saling menghargai. Perbedaan suku ada, tapi kita harus menjaga supaya kita rukun. Kita harus saling menghargai. Nah, kayak di lingkungan sekitar rumah tangganya kita, rumahnya kita, tidak mungkin semua orang Sumba. Ya tidak? Ya. Ada orang dari Flores, ada orang dari mana lagi? Sabu. Ada orang dari mana lagi? Jawa ada tidak? Ada yang dari Bima tidak? Itu perbedaan suku-sukunya kita di lingkungan sekitarnya kita. Supaya kita hidup rukun, saling membantu ya, kita saling menghargai. Jadi kita dulu jangan egois, kita orang Sumba tidak boleh bergaul atau berteman dengan yang suku dari Sabu atau dari Flores. Tidak boleh. Ya, itu arti makna dari sila kedua. Apa dari sila kedua? Kemanusiaan adil dan beradab. Itu juga kita laki-laki dan perempuan. Karena lambang tadi dari rantai itu ya kotak sama yang lingkar. Saling berkaitan dia kenapa? Berarti kita harus saling bersama, bermantu supaya kita hidup supaya kita bisa bersatu tanpa ada perbedaan pasti tidak ada permasalahan. Ya tidak? Kalau ada beda, tapi kita bermusuhan, kan yang rugi kita juga. Ya tidak? Kalau kita saling menghargai pasti kita hidup aman. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Di situ ada tentang sikap, ada di situ di buku siswa itu sikap Dayu dengan Nah, coba kalian baca di situ masing-masing kerjakan. Ini siapa? Situ ada bacaan tentang apa? Tingkah lakunya Dayu dengan Dayu. Di situ di tugas kalian itu coba buka. Habis setelah baca itu tentang sikapnya Dayu dengan Dayu, coba kerjakan itu LKPD. LKPD itu lembar kerja siswa itu coba dikerjakan. Kerjakan masing-masing. Nanti sebentar hasilnya dikumpulkan ke pembuluh. Bisa? Pak Guru kasih waktu 5 menit saja itu. Ya. Harus kerjakan masing-masing. Baca baik-baik, simak baik-baik itu bacaan tentang Dadu dan Dayu. Di situ dia bagaimana sikapnya Dadu sama Dayu. Ya. Coba kerjakan di buku masing-masing sebentar. Sebentar Pak Guru minta untuk dikumpulkan. Ingat baca baik-baik ya supaya bisa paham apa permintaan dari LKPD. Ya. Lembar kerja siswa itu apa di sini yang diminta?
Bacanya dalam hati, jangan baca keras supaya jangan mengganggu teman yang lain. Ya. Cerita tadi, cerita tentang kayu gaduh itu tentang apa di situ? Dia di LKPD mintanya apa? 5 menit ya? Sekarang kita masuk di tentang apa? Hah? Untuk mencari luas dan keliling persegi. Tahu masih nanti kan? Seperti yang lalu ada untuk mencari luas, bagaimana untuk mencari keliling dari bangun datar. Bangun datar itu persegi panjang. Tahu rumusnya? Karena ada rumusnya, kita harus punya tahu rumusnya dulu baru kita bisa kerjakan apa yang kita bisa tahu luasnya suatu bangun datar atau kelilingnya suatu bangun datar. Pertama kita ngomong dulu tentang keliling. Nah, keliling suatu bangun datar itu mengerti tidak? Contohnya buku ini, saya yang jauh-jauh. Buku ini kalau kita mau lihat kelilingnya, kalau kita mau cari kelilingnya, kita hanya lihat dari sisi-sisi atau di pinggir-pinggirnya. Ini namanya kalau kita mau hitung keliling. Jadi kita tentu misalnya ini panjangnya berapa? Misalnya 5 cm. Ini 4 cm. Ini sama ini, sisi ini pasti sama. Karena dia persegi panjang. Ini sama ini sama nih, sama panjang. Jadi kalau kita mau hitung keliling, kita hitung udah sini. 5 cm tambah sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini. Itu kalau kita mencari keliling. So. Halaman berapa? Di buku siswa itu halaman berapa? Kita mencari luas ini. Halaman 66. 66. Halaman 66. Bisa paham itu mencari keliling luas. Contoh kayak begini, persegi panjang. Kelilingnya ini, sisi ini tambah sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini. Itu kalau cari keliling. Luas. Rumus kita mencari luas apa tadi? Panjang kali apa? Rumusnya. Karena kita kalau begini kita harus tahu rumusnya. Nah tadi rumus tadi, Pak Guru bilang tadi untuk mencari luas rumusnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Jadi kita kerjakan. Panjangnya berapa tadi yang diketahui? 5 cm. 5 dikalikan lebarnya berapa? 3 cm. Berarti luasnya sudah berapa? 5 kali 3 berapa? 15. Berapa? 15. 15. Jadi luasnya sama dengan 15 cm. Kalau luas cm persegi. Centimeter pangkat 2. Itu kalau ya. Bisa. Kita mencari luas. Perhatikan lagi sekarang kita masuk ke apa lagi? Yang kedua ada suruh cari apanya? Keliling. Katanya dia untuk di rumah dapat apa ya pengembangan silahnya dengan bikin soal sendiri untuk matematika. Pak Guru minta bikin 2, yaitu soal untuk mencari luas sendiri. Ya, bikin 3 tanya orang tua. Kalau belum paham tanya orang tua atau kakak. Bisa? Tadi sebelum buka pelajaran kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau menutup pelajaran. Satu orang bikin doa. Ini